berpikir itu pada satu titik tertentu pasti kita akan temukan kejenuhan di satu kegiatan. Terutama buat saya yang udah hampir 20 tahun lebih di dunia pekerjaan, itu membuat kejenuhan. Karena pekerjaan itu ya seperti itu lagi. Jadi akhirnya saya coba cari kuadran, ya, pindah kuadran yang lain. Apa sih yang bisa dicari nih, yang bisa dilakukan gitu. Jadi saya coba, mungkin budidaya ikan oke juga nih gitu kan, karena saya punya hobi ikan. Jadi akhirnya ya udah deh kita coba hobi ikan, disalurin, dikembangin. Nah akhirnya kita bangunlah ini kolam gitu. Jadi motivasi awal tuh karena merasa jenuh dari pekerjaan, mencoba kuadran lain. Jadi budidaya ini dimulai dari titik itu, basic nol, bisa dibilang nggak ada. Jadi kalau basic perikanan itu bisa dibilang nggak ada, karena hobi tahu by proses, baca. Kalau dulu bacanya dari buku, belum ada YouTube dulu ya, baca dari buku tentang ikan seperti apa. Jadi akhirnya lama-lama ya waktu juga yang menentukan bahwa pengetahuan itu bisa dapat dari waktu kalau kita mau belajar. Jadi belajarnya otodidak aja sebenarnya. Nah yang terbaru kemarin saya sebenarnya sih sebelum terjun ke dunia nilai ikut salah satu pelatihan yang diadakan di Bogor oleh Pak Heri. Nah, itu saya ikuti karena memang saya pengen terjun lebih jauh mengenai tentang sistem budidaya bioflok. Kebetulan karena begini, saya background-nya dari teknik. Jadi kalau biasanya anak-anak teknik itu mikirnya secara teknis saja. Jadi tekniknya teknis, karena kebiasaan berpikir teknis, jadi kita mau bangun sesuatu itu harus mulai dari A sampai Z. Saya punya hobi ikan, jadi akhirnya kita coba hobi ikan disalurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Roni Yuswanto. Orang biasa manggilnya Eko Roni. Saya lahir besar di Kalimantan, Balikpapan. Sekarang menetap di Depok. Kalau aktivitas saya sekarang itu, saya masih bekerja di perusahaan perminyakan di oil and gas di Indonesia, perusahaan lokal. Kemudian aktivitas lainnya ya paling di hari Sabtu, Minggu ya main-main ke kolam di sini gitu. Sebenarnya nggak begitu ya. Jadi dulu itu karena pekerjaannya nomaden, namanya di dunia minyak itu kan sering pindah-pindah. Jadi dulu kita pindah-pindah dari Balikpapan, terus ke Aceh, terus ke Pekanbaru, terus akhirnya ya sampai kita menetap di Depok lah. Nah, kenapa pilihannya Depok? Karena dulu kantor di Jakarta. Waktu itu mau tinggal di Jakarta, cuman biaya hidup tinggi, semua serba mahal, nggak cukup duitnya. Jadi ya kita larinya ke pinggiran, ke Depok lah, gitu, yang bisa be fleksibel dan dekat dengan Jakarta. Seperti itu sih. Kalau hobi sih banyaknya ke olahraga sama otomotif lah. Jadi olahraga ya kalau pas lagi nggak sibuk olahraga, kadang gym, kadang juga golf gitu. Ya kalau otomotif paling di mobil dan di motor. Tapi ya hobi terbesar ya berbudidaya ikan sih sebenarnya. Itu yang bisa menenangkan menghilangkan stres lah sebenarnya. Mendengar suara air, melihat ikan itu yang bikin stres bisa hilang. Jack Farm ini dimulai di tahun 2018. Kita dulu ini tanah kosong sekitar 7.000 meter, jadi kita bangun pelan-pelan. Jadi kita nggak bisa ngebangun gedubrak gitu ya, karena kalau gedubrak itu duitnya juga banyak. Kita juga nggak punya duit banyak, jadi bangunnya pelan-pelan. Bangun dari 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam. Gitu. Nah Jack Farm itu awal mulanya namanya Jack Catfish Farm. Kalau yang sekarang namanya Jack Farm Industry. Dulu Jack Catfish Farm itu berfokus di ikan lele dengan sistem RAS. Nah itu kita di sini ada 60 kolam, kita coba budidaya ikan lele dengan sistem RAS. Itu sebenarnya sih secara budidaya dan secara keuntungan itu bisa berjalan. Dalam artian kalau mau dilakukan dengan sistem modern, budidaya lele itu bisa dilakukan. Nah tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan, karena Jack Farm ini berlokasi di padat pemukiman. Jadi di belakang ada komplek, di samping juga ada komplek juga perumahan, di depan ada perkampungan. Jadi berjalannya waktu kita sempat dikomplain berkaitan dengan bau yang tidak sedap yang timbul dari kotoran lele pada saat kita panen. Nah itu adalah challenge kita waktu itu.
Ini kita juga tidak mau berkontra dengan tetangga gitu kan, dengan tetangga-tetangga sebelah. Akhirnya kita merubah budidaya lele dengan nila. Jadi setelah kita cari solusi apa yang tepat dengan kolam ini, akhirnya kita rubah. Yang tadinya kita pakai sistem RAS, kita pakai sistem bioflok dengan budidaya nila. Nah, kita fokusnya di nila merah Bangkok sebenarnya. Nah, ini alhamdulillah dengan berjalannya waktu dari lele ke nila ini juga udah berjalan, ya bau tidak ada permasalahan dari lingkungan sekitar juga. Nah, ini juga memberikan dampak yang positif lah dengan budidaya lele dengan sistem bioflok tersebut. Nah, dari tadi yang namanya Jack Farm, akhirnya Jack Happy Song kita rubah ke Jack Farm Industry. Karena Jack Farm Industry sendiri ini strategi awalnya kita nggak mau cuma budidaya ikan saja, tapi harus bisa mengembangkan beberapa sektor lainnya. Jadi kalau dari sisi visi Jack Farm Industry itu kita pengen menjadi market leader di agrobisnis di Indonesia. Nah, misinya kita pengen menjadi farm yang terdepan menerapkan teknologi terbaru atau inovasi terbaru yang bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produksi. Gitu. Bisa menjadi contoh buat pembudidaya lain yang generasi kayak milenial dan Gen Z nih, ya kan? Terutama di Indonesia untuk lahan sekarang udah mulai terbatas, harga mahal gitu kan. Nah, ini kita coba upayakan gimana caranya supaya dengan lahan terbatas masih bisa berbudidaya dengan teknologi yang ada, yang lebih efisien dan produksinya lebih maksimal seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke Jack Farm Industry, itu kita ada strateginya adalah yang pertama tuh kita sustainable dan integrated. Jadi kita juga punya chicken farm, ada farm ayam juga, kita juga ada kambing, kita juga ada punya kura-kura gitu. Jadi ini integrated sebenarnya. Integrated ini kita mau coba combine bagaimana dari farm-farm ini bisa saling mensupport, apakah dari kotorannya atau dari lainnya yang bisa saling mensupport itu. Saya kasih contoh, kalau di sini kotoran nila itu bisa kita pakai pupuk untuk penanaman buah. Gitu. Kita coba menanam buah, ada buah durian itu ternyata perkembangannya sangat pesat gitu, dan dibantu oleh kotoran ikan tersebut. Selain sustainable, strategi yang Jack Farm punya adalah less resource. Jadi 60 kolam ini hanya dihandle oleh satu orang. Coba bayangkan kalau di konvensional mungkin kan butuh banyak orang. Tapi dengan sistem modern yang simple, bioflok ini itu hanya dihandle oleh satu orang saja. Yang kedua, di bioflok sendiri itu less resource-nya adalah air. Jadi air ini kalau di budidaya sistem lain mungkin akan butuh banyak. Tapi kalau di bioflok itu air bisa kita olah kembali. Jadi yang udah kita pakai mulai dari bibit sampai panen, itu airnya kita olah kembali, itu bisa kita pakai kembali. Karena di dalam sistem bioflok sendiri itu udah ada sistem bakteri, ya, bakteri yang menguntungkan untuk bisa kita pakai kembali. Nah, itu yang menguntungkan dari sistem bioflok di manapun lah gitu ya. Nah, yang ketiga, strategi dari Jack Farm sendiri itu adalah environment. Nah, kita menjaga environment ini supaya tetap bagus, ya, tidak berdampak ke lingkungan yang sekitar. Makanya kita coba bagaimana sih berbudidaya yang baik di Jack Farm ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau awal-awal dulu kita beli bibit itu banyak, dari Sukabumi ada, dari Subang ada, dari Jakarta ada, karena pengen belajar. Tapi beda kalau bahasa beda tempat, beda kualitas, beda lingkungannya juga. Jadi apa yang kita beli dari teman-teman di beberapa tempat, kalau kita bawa ke sini itu ternyata nggak cocok. Jadi akhirnya waktu itu kita penuh dengan dukanya dibanding sukanya dengan bibit, gitu ya. Akhirnya ya udah kita coba deh kita beli indukan dari balai di Subang. Akhirnya kita beli bibit nila merah, kita kembangin sendiri sampai sekarang. Jadi dari indukan yang ada kita dapat bibit, di sini kita produksi sendiri, kita pakai sendiri, dan lebihnya kita bisa jual untuk teman-teman yang lain. Kemudian dari bibit ini kita deder nih. Nah, pada saat pembibitan ke deder itu yang kita rasakan, oh ternyata kalau kita ngebibit sendiri itu kematiannya kecil sekali dibandingkan kalau kita beli bibit dari
luar gitu. Oh ternyata mereka punya adaptasi terhadap lingkungan terutama air itu lebih kuat. Nah jadi sama seperti manusia, kalau misalnya dilahirkan itu kan di lingkungan tertentu dia lebih kuat ya. Kalau orang yang dilahirkan di kutub utara, kalau disuruh ke Afrika mungkin nggak kuat karena dingin dan panas. Ikan juga mungkin seperti itu. Karena di sini mereka dilahirkan di temperatur, di pH yang tertentu, di sini mereka bisa bertahan. Nah akhirnya yang duka tadi di awal pelan-pelan mulai bisa kita hapus lah. Kita besarin indukan bibitnya, jadi kita deder, habis itu kita besarkan di pembesaran pertama, pembesaran kedua, sampai jadi konsumsi. Saya bicara sistem bioflok nih, sistem modern bioflok. Kita di sistem budidaya itu ada sistem konvensional, itu kayak di waduk, kayak di jaring apung, kayak di kolam air deras gitu ya. Kemudian ada sistem RAS, Rescuing Air System, ya, aquaculture system, kemudian ada sistem bioflok. Nah, sistem bioflok sendiri ini ketergantungannya ada dengan adanya gelembung udara di setiap kolam, yang itu dapatkan dari penggerak kayak kompresor, kayak blower, root blower atau ring blower, atau alat lain yang bisa menghasilkan gelembung. Nah tentunya pemakaian alat ini juga butuh listrik, dan listriknya ini juga nggak murah gitu kan. Jadi kalau ditanya biayanya apa saja sih di bioflok itu, sebenarnya sih mulai dari orang pegawai yang melakukan pekerjaan untuk budidaya, kemudian listrik untuk kita pakai blower itu, kemudian pakan. Nah di antara ketiga ini pakan itu yang paling besar, 70% ya kalau kita hitung ya. Dan pakan yang ada sekarang ini kan banyak dihasilkan oleh pabrikan-pabrikan besar, dan harganya ini kalau bisa dibilang setiap tahun pasti naik. Nah ini yang memberatkan ke para petani dan budidaya. Kalau pakan naik, sementara harga ikannya nggak pernah naik gitu kan, harga ikannya tetap kadang-kadang turun malah. Nah ini yang bikin beberapa pembudidaya tidak kuat dengan kondisi tersebut gitu. Banyak teman-teman budidaya juga gulung tikar, kadang juga ada yang hanya menyewakan tempatnya, kadang ada yang menjual peralatannya gitu. Jadi kalau mau jujur ya pakan ini mendominasi lah gitu. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar mensiasati sistem perikanan dan strategi apa yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan, itu kita akan tenggelam. In total itu antara 6 bulanan, 6 sampai 7 bulan. Karena kalau dari bibit, kalau kita mulai sih dari bibit ya, bibit deder itu dari sekilo 80-100 sampai ke sekilo 60 itu 2 bulan. Nanti di pedederan dari sekilo 60 ke sekilo 20 itu 2 bulan. Nanti ke pembesaran pertama itu juga dari sekilo 20 ke sekilo sampai ke sekilo 4 atau 5 itu juga 2 bulan. Jadi in total antara 6 sampai 7 bulan. Karena kita bibit sendiri ya. Jadi siklusnya di antara 6 sampai 7 bulan. Tapi kalau mau cepat ya gampangnya mungkin kalau mau 4 bulan ya tinggal beli bibit yang sekilo 20 atau sekilo 60 ya udah langsung dibesarin aja. Itu lebih cepat waktunya untuk panen. Jadi kalau di Jack Farm sendiri itu ada beberapa divisi. Kita sebenarnya ada 5 divisi. Yang divisi pertama adalah pengembangan SDM dan riset. Jadi pengembangan SDM dan riset ini kita mengadakan pelatihan nih. Pelatihan ini Chief Pengembangan SDM dan Riset ini oleh Bapak Heri Setiawan. Jadi kita melakukan pelatihan buat teman-teman pembudidaya baru atau teman-teman yang pengen belajar bioflok, itu kita ada buka pelatihannya. Kebetulan juga Jack Farm ini ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Budidaya dan Riset sebagai tempat buat para guru SMK perikanan se-Indonesia untuk upscaling dan reskilling kompetensi mereka. Nah, itu kita lakukan di sini. Kemarin kita udah lakukan itu, mudah-mudahan tahun depan kita akan lakukan lagi untuk teman-teman para guru SMK se-Indonesia. Nah, selain kita melakukan pelatihan di Jack Farm ini, kita ada divisi pengolahan ikan. Nah, kita ada pengolahan ikan ini, kita ada 12 produk yang udah kita produksi. Kebetulan dapur produksi kita ada di Cibinong. Itu mulai dari frozen fish sampai ke keripik gitu kita buat untuk divisi pengolahan ikan. Kemudian kita ada divisi budidaya, ini budidaya perikanannya. Jadi mulai dari bibit sampai konsumsi kita jual ikan segar. Nah, kita juga ada beberapa customer yang rutin itu ngambil sendiri. Untungnya kita di sini kita nggak mendeliver ikannya, tapi kebanyakan para pembeli yang datang ke kita ngambil sendiri. Nah, divisi yang kedua ini sebenarnya belum jalan, masih dalam tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa kita jalankan lah. Yang tadi berkaitan dengan pakan mandiri. Jadi rencananya mau bikin coba pakan mandiri lah. Coba bagaimana bisa memproduksi pakan mandiri supaya tidak mahal dan juga bisa membantu para
pembudidaya lain untuk bisa berbudidaya. Terus yang kelima itu ada divisi edu wisata. Nah, kita pengen jadikan Jack Farm ini tempat edu wisata buat anak-anak sekolah, gitu, buat anak SD, anak TK, SMP yang pengen tahu tentang dunia perikanan. Gitu. Karena kan kalau sekarang anak-anak sekarang taunya gadget ya, dikit-dikit gadget HP. Tapi kalau ditanya tentang ikan, ya tinggal lebih gampang tinggal nanya Google sebenarnya. Tapi dalam practically mereka bisa lebih fun lah, harusnya melihat bentuk ikan, mancing ikan, nangkap ikan, gitu kan, ya, sama teman-temannya. Itu yang nggak bisa didapat dengan dunia gadget. Yang pertama harus fokus. Kalau kita tahu arti fokus, ini bisa sukses. Fokus itu singkatannya follow one course until success. Jadi ikuti satu pelatihan sampai sukses, ya kan? Fokus. Usahakan fokus, terjun sendiri, menangani sendiri. Semua coba dilakukan sendiri. Kalau semua udah berjalan, mungkin bisa dibantu oleh orang lain. Tapi untuk terjun itu harus sendiri. Karena kalau di awal kita mengandalkan orang lain, pasti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Fokus, coba doing by yourself, ya, lakukan sendiri. Kemudian coba calculate your own business, itu akan seperti apa. Kira-kira seperti itu tipsnya. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung, ingin belajar di Jack Farm, baik itu mengenai pelatihan budidaya bioflok nila maupun juga tahu produk-produk kita, itu bisa lihat di channel YouTube kita juga, ada di Jack Farm Channel, ya, atau juga bisa kontak langsung ke admin kita di 0811 1996 006, atau bisa kontak langsung juga ke saya 0811 1993 017. Lokasi kita ada di Sawangan, Depok, itu tepatnya di Jalan Swadaya Dalam 1, nomor 55. Kalau di Google itu tinggal cari Jack Farm, itu udah langsung ada di situ. Buat teman-teman se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, terutama juga buat pembudidaya se-Indonesia atau teman-teman yang baru juga menonton di channel Halo Bos, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Halo Bos. Semoga Halo Bos makin sukses, makin berjaya di tahun depan. Amin.